Assalamualaikum sahabat Fakadis TV. Di kesempatan kali ini saya uh, ingin berbagi pengalaman dengan teman-teman, walaupun ini bukan pengalaman saya pribadi, yaitu bagaimana caranya menghadapi situasi ketika kita bermasalah dengan pinjol ilegal ya, terutama yaitu masalah ketika kita tidak mampu lagi membayar kepada pinjol tersebut, yang pada akhirnya pinjol tersebut mungkin sering meneror kita, mengganggu kehidupan kita, membuat kita menjadi terganggu, bahkan mungkin ada yang sampai merasa depresi karena teroran-teroran dari desa-desa pinjol itu yang kadang-kadang memang sangat keterlaluan ya. Kata-katanya itu bisa kita merasa sangat tertekan, emosional kita diaduk-aduk ya. Banyak sekali hal-hal yang membuat kita itu tidak nyaman. Lalu bagaimana cara mengatasi hal-hal tersebut? Langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menghapus aplikasi pinjol ilegal tersebut di HP kalian. Yang kedua, menonaktifkan seluruh media sosial yang kalian miliki, dari mulai Facebook, WhatsApp, Twitter atau Instagram dan lain sebagainya. Kalian nonaktifkan saja, lalu reset HP ke setelan pabrik. Untuk kartunya, kalau mau kalian tetap simpan, kalau kalian mau buang. Lalu kan itu datanya sudah sejak awal sudah diambil oleh pinjol, terlanjur diambil oleh pinjol. Iya betul, itu memang betul, dan tidak menutup kemungkinan si pinjol itu sudah bakal meneror ke kontak-kontak yang ada di HP kita sebelumnya ya, bahkan mungkin menyebarkan data, memprovokasi, membuat grup WA dan lain sebagainya. Ketika hal itu terjadi, teman-teman juga harus tetap tenang, tidak usah panik ya. Kalau misalkan tidak ada satupun teman, saudara, atau siapapun yang komplain pada kita bahwa mereka diteror, kalian pura-pura tidak tahu saja. Biarkan saja mereka mau mengunjingkan kita di belakang kita ya. Kita pura-pura tidak tahu saja. Lalu bagaimana misalkan ada teman, saudara, atau kerabat kita yang komplain kita, mengadu ke kita bahwa dia diteror, bahwa dia menerima sebaran data kita dimasukkan ke grup pinjol dan lain sebagainya. Silahkan teman bisa melakukannya dengan menjawab sejujur-jujurnya, atau teman-teman bisa menjelaskan dengan sedikit kebohongan. Misalkan mengakui, oh iya betul, saya memang bermasalah dengan pinjol tersebut. Sebenarnya saya sudah bayar separuh, tapi si pinjolnya itu tidak mau dan terus mengancam. Dan saya sendiri pun sama, tetap bertahan, saya nggak mau bayar dikarenakan bunganya terlalu tinggi, apalah gitu. Yang penting orang yang komplain kepada kita itu bisa memahami keadaan kita gitu ya. Biarinlah, kalau masalah malu mah biarin aja, itu mah urusan belakangan. Jangan merasa ini itulah, itu malu juga. Yang penting jangan sampai kita malahan
dengan karena masalah dengan pinjol ilegal A, kita minjam dari ke pinjol B untuk menutupinya. Jadi akhirnya kita tutup lubang dari lubang, nggak ada akhirnya. Dengan cara seperti ini perlahan-lahan juga nanti pinjol ilegal itu akan berhenti meneror kita. Terus bagaimana kalau misalkan si DC-nya datang ke rumah kita? Kalau pinjol ilegal itu sampai hari ini saya tidak pernah mendengar keluhan dari teman-teman yang lain itu datang ke rumah ya, karena mereka itu ilegal, mereka nggak bakalan datang ke rumah. Jadi tenang aja, biarkan aja. Kita malu mungkin hanya sebulan 2 bulan lah malu, ntar juga lama-lama orang biasa lagi. Daripada karena masalah ini kita jadi tertekan, depresi, jadi kerja nggak semangat, nggak bisa tidur dan lain sebagainya. Jadi kita udah abaikan saja, kita ganti nomor HP, kita reset HP, kita hapus semua akun media sosial, kita ganti akun Gmail, dan selesai lah, anggap selesai. Biarkan saja dia mau meneror, mau apa, mau ke siapa meneror. Kalau orang lain yang diteror itu nggak bilang sama kita, nggak ngadu sama kita, biarin aja. Kalau masih ada yang komplain, ada yang ngadu ke kita, ya itu tadi, silahkan boleh jujur sejujur-jujurnya, atau boleh juga dibumbu-bumbuin lah sama kita supaya orang yang ngadu atau komplain pada kita itu memahami keadaan yang terjadi gitu. Oke, gitu aja ya. Sekali lagi teman-teman, untuk yang berurusan dengan pinjol ilegal tidak usah panik, tidak usah depresi. Kalau memang punya ya bayar, kalau nggak punya ya udah galbay. Bye. Itu aja. Oke teman-teman, segitu aja dari saya. Jangan lupa untuk selalu membiasakan di like, comment, share, dan subscribe video saya ini, karena hanya dengan cara itu teman-teman membantu saya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.